warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Evi Dini Subekti, NIM 124 akan menjelaskan mengenai customer value in tourist and hospitality, branding dimension and stretching the value satisfaction and loyalty. Apa yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang pertama mengenai nilai pelanggan, kedua dimensi nilai pelanggan, yang ketiga adalah perluasan dan memperkuat loyalitas dalam kepuasan pelanggan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang selanjutnya adalah mengenai nilai pelanggan. Yang pertama adalah menurut Monreal di tahun 11 di halaman 374 bahwa nilai pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas atau masyarakat produk dan pengorbanannya yang dilakukan lewat harga yang dibayar. Dan yang kedua adalah menurut Howard and Stan di tahun 2011 halaman 433 bahwa nilai pelanggan suatu kognitif pembelian yang berkenan dengan kesepadanan atau tidak kesepadanan antara hasil yang didapatkan dibanding dengan pengorbanan yang dilakukan, yang artinya bahwa nilai pelanggan itu ketika mereka mendapatkan kualitas dari jasa atau produk yang sesuai dengan keinginan, pengorbanan atau pengorbanan konsumen itu sendiri. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tipe-tipe nilai pelanggan. Yang pertama adalah efisiensi value atau efisiensi, yang mereka membahas mengenai tujuan mewujudkan berorientasi pribadi, yaitu pada dasarnya mereka efisiensinya tidak bisa dipisahkan dari pemakaian jasa atau produknya. Bagaimana jasa ataupun produk itu bisa digunakan secara efisien. Dan yang kedua adalah mengenai excellent value atau kualitas. Excellent value atau kualitas itu adalah mereka mengagumi objek atau pengalaman. Pengalaman itu adalah pengalaman dalam melakukan pelayanan. Yang contohnya misalnya ketika di suatu tempat wisata kita akan melihat objek itu menarik atau tidak, dan itu akan menjadi suatu pengalaman layanan yang baik. Yang ketiga adalah political value atau kesuksesan. Political value atau kesuksesan adalah suatu gambaran dalam mengerjakan kesuksesan, dalam artian bahwa manajer pariwisata atau perhotelan, mereka akan mengejar persaingan hingga nantinya mereka akan mendapatkan perhatian, dan itu nanti akan mendapatkan respon yang positif dari konsumennya. Yang keempat adalah esteem value atau reputasi. Untuk esteem value atau reputasi ini adalah mengenai nilai politis yang sebagai bentuk penghargaan, sebuah bentuk penghargaan. Misalnya dalam seorang karyawan mereka melakukan hal yang baik, maka itu akan menjadi reputasi untuk tempat itu atau suatu kunjungan itu. Yang kelima adalah mengenai play value atau kesenangan. Kesenangan ini yang dimaksud adalah mencerminkan self oriented, yang dimana mereka demi kepentingan diri sendiri. Yang keenam adalah estetik atau keindahan. Itu membahas hampir sama dengan play value, hanya saja mereka akan menilai dengan nilai estetis. Intinya adalah mereka akan, contohnya adalah di saat mereka berkunjung, mereka berlibur, mereka akan menilai bahwa mereka akan menilai dari suatu seni atau karyanya. Yang ketujuh adalah morality, etika atau etikanya. Yang dimaksud adalah sebagai mereka akan melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain. Misalnya ada seorang karyawan di saat kita pergi ke hotel, bagaimana karyawan itu akan tetap memposisikannya bahwa yang terpenting adalah tamunya, pelanggannya itu. Yang ke-8 adalah ekcasim.
Yang selanjutnya untuk slide berikut adalah mengenai pembahasan dimensi nilai pelanggan. Yang pertama itu ada emotional value, yang kedua adalah social value, yang ketiga adalah quality atau performa value, yang keempat ada price atau value for money. Untuk emotional value yang pertama adalah dia mengenai nilai yang berasal dari suatu produk atau jasa hingga menimbulkan perasaan positif dari konsumennya. Ini kita bisa ambil contoh di saat kita pergi ke hotel, maka karyawan akan memberikan pelayanan yang baik, maka di saat itu juga wisatawan akan merasa senang dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Yang kedua adalah social value. Ini mengenai nilai yang berasal dari jasa itu untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Contohnya misalnya di saat kita pergi ke suatu tempat wisata, maka di sana juga kita akan mendapatkan akomodasi seperti fasilitas atau tempat-tempat kunjungan, yaitu salah satunya adalah ke tempat souvenir yang di saat itu juga. Dan di saat itu kita akan mendapatkan interaksi dengan orang-orang sekitar daerah-daerah situ, itu adalah termasuk social value. Yang ketiga adalah quality atau performa value. Inilah berasal dari kualitas performa yang diharapkan dari jasa atau barang. Misalnya ketika kita pergi ke hotel, kita akan meminta bantuan, maka di saat itu karyawan akan memberikan kinerjanya. Sesuaikah kinerja itu dilakukan dengan baik dan cepat. Yang keempat adalah price atau value for money. Ini mengenai nilai yang berasal yang sudah kita dapatkan atau kita bilang manfaat. Contohnya misalnya di saat kita pergi kita berlibur, tapi di saat itu juga wisatawan akan mendapatkan sebuah paket. Misalnya ditawarkan paket, dan itu tuh akan mendapatkan akomodasi atau fasilitas yang diharapkan itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan dengan keadaan finansialnya. Untuk slide selanjutnya adalah penilaian dimensi nilai pada pariwisata dan perhotelan yang dikembangkan. Yang pertama adalah layanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, layanan yang didapatkan itu sesuai atau tidak yang diinginkan. Seperti misalnya kita menginap di suatu hotel. Layanan yang pertama yang akan kita lihat bagaimana karyawan itu mereka bisa bekerja dengan baik, dan yang kedua adalah mereka tetap tersenyum kepada tamunya. Yang terus kita bisa, apakah mereka sebagai karyawan bisa ramah tidak dengan tamunya. Dan yang selanjutnya adalah layanan yang diberikan itu bahwa seorang karyawan tamu itu sebagai seorang yang istimewa. Jangan sampai kita nggak dilayanin gitu. Yang selanjutnya itu sebagai salah satunya adalah mengundang tamu untuk kembali. Terus bagaimana seorang karyawan tetap hangat kepada tamunya tuh. Terus untuk kesenangan hedonisme atau utilitarian itu yang misalnya kesenangan itu ada di saat kita pergi. Ada orang yang mereka pergi berlibur itu untuk kesenangan yang dinikmati untuk diri sendiri, dan mereka tidak memperhatikan harga, dalam artian bahwa kita berlibur, yaudah yuk karena di sana tuh bagus, di sana tuh enak, tapi tidak memperhatikan harga dalam hal itu. Terus untuk utilitarian itu yang dimaksud adalah bagaimana itu berguna, bermanfaat. Mereka akan memperhatikan harga dalam artian bahwa walaupun itu bagus, kadang mereka akan berpikir bahwa sebagai
mereka akan berpikir bahwa ternyata harga ini mementingkan harga. Intinya adalah bagaimana mereka akan mementingkan harga. Yang ketiga adalah perolehan dan nilai transaksi. Ini adalah dimaksud bahwa layanan itu seperti hotel, restoran, kamar pesiar. Nah, ibaratkan kita berlibur, kita akan dikasih akomodasi, kayak paket akomodasi. Nah, itu tuh apa yang kita dapat, apa yang kita keluarkan itu sesuai dengan pelayanannya. Oh, ternyata kita dapat pelayanan hotel, ada restorannya, terus bagaimana untuk dari misalnya kita ke satu pulau ke pulau yang lain, kita bisa menggunakan kapal. Dan yang keempat adalah dimensi nilai yang telah direplikasi dalam layanan pariwisata dan perhotelan. Itu adalah yang pertama, ada dimensi nilai sosial, dimensi nilai fungsi, dan dimensi nilai emosional. Itu untuk nilai sosial sendiri adalah bagaimana mereka memberikan atau meningkatkan konsep diri sendiri untuk ya seperti sama dengan libur itu kan tidak hanya untuk kesenangan, tapi ada juga mereka karena ingin di saat itu juga kita bisa menambah orang, bisa berkenalan dengan orang, itu masuk interaksi dengan sosial gitu. Dan yang kedua adalah nilai fungsi. Ini adalah memberikan education, manfaat atau kegunaan gitu. Dan yang ketiga adalah nilai emosional. Ini adalah yang dimaksud adalah kepuasan emosional konsumen dalam memperoleh penggunaan jasa atau barang. Nah, itu misalnya kita di saat kita pergi, saat kita berlibur, kita akan merasakan nilai emosionalnya di saat kita menikmati hiburan. Kita mendapatkan suatu hiburan, jadi kita di sana nggak hanya untuk senang, tapi juga kayak bisa juga kita juga mendapatkan menikmati hiburan dari daerah-daerah di situ. Yang selanjutnya mengenai satisfaction, itu adalah menurut Kotler tahun 2008 di halaman 192 bahwa kepuasan pelanggan yaitu tingkat persamaan di mana seseorang menyatakan hasil pertandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima itu sesuai apa yang diharapkan, di mana bahwa suatu kepuasan pelanggan itu di mana apa yang diterima itu sesuai yang diharapkan dengan kinerjanya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai model kasual kepuasan. Itu ada dua, kepuasan kognitif dan kepuasan afektif. Untuk kepuasan kognitif itu sendiri adalah mengenai dimana kita pergi ke tempat wisata, kita akan melihat wisata itu, kita akan melihat objek wisata itu, dan kita akan tahu, kita akan menambah pengetahuan dari kita melihat objek itu. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai quality experience. Ini membahas mengenai keunggulan atau superioritas dari pengalaman konsumen. Untuk yang kedua adalah tourist attraction, itu mengenai daya tarik pengunjung, dimana di saat kita melihatlah sesuatu seperti pemandangan atau mungkin sejarah, nah itu akan menjadi daya tarik sendiri gitu, daya tarik kepuasan sendiri, karena kita pergi ke situ ada sejarahnya gitu. Terus mungkin yang mungkin jadi tourist attraction itu ya mungkin di saat kita juga bisa melihat seperti pameran, itu menjadi daya tarik sendiri. Setelah itu ada environment, entertainment, outdoor activity. Itu adalah lingkungan hidup yang dimana itu menjadi citra atau kepuasan pelanggan yang menyukai ramah lingkungan gitu. Di saat lingkungan itu bagus, lingkungan itu baik, itu akan menjadi kepuasan sendiri. Selanjutnya adalah mengenai entertainment.
Nah, untuk entertainment outdoor activity ini membahas mengenai hiburan, membahas mengenai hiburan. Ini adalah bagaimana suatu tempat itu jadi hiburan tersendiri untuk bisa menyenangkan kita pergi, oh ternyata di satu tempat ini ada hiburan tersendiri gitu. Dan itu seperti misalnya ada suatu menyelenggarakan pentas seni di tempat itu, di daerah situ gitu. Yang kedua adalah kultur budaya. Nah, untuk kultur budaya itu sendiri adalah suatu kepuasan pelanggan di mana tempat atau lokasinya wisata itu dapat mengenalkan budayanya gitu. Suatu kunci bahwa kita kita bisa mengenal budaya daerah situ, itu menjadi salah satu kepuasan di dalam diri konsumen. Untuk selanjutnya adalah kepuasan afektif. Nah, kepuasan afektif itu adalah membahas mengenai ekspresi apakah dia suka atau tidak itu dari tempat wisata itu. Nah, itu biasanya tuh kepuasan afektif ini tuh biasanya bertujuan untuk bisa memberitahukan bahwa mengubah atau pengaruhi tempat itu kepada orang lain. Nah, itu yang pertama adalah pleasant, arousing, relation, dan exciting. Nah, untuk pleasant itu adalah bagaimana kita nyaman. Habis itu arousing itu adalah membangkitkan, relaxing itu adalah santai, dan exciting itu adalah bagaimana itu menjadi seru, menggairahkan. Itu adalah kepuasan dalam ekspresi konsumen. Selanjutnya untuk slide ini membahas mengenai gambaran penilaian customer value, satisfaction, dan loyalty. Nah, untuk customer value ini bahwa penilaian customer itu dari hasilnya adalah mereka akan melihat dari efisiensinya, excellence-nya, statusnya, esteem, entertainment. Habis itu adalah keindahannya, etisnya, dan yang terakhir adalah achievement. Nah, hal ini akan masuk dalam beberapa penelitian, dan ini akan menghasilkan suatu kepuasan di mana itu akan menjadi kepuasan kognitif dan kepuasan afektif. Kepuasan inilah yang menjadi gambaran bahwa royalti mempengaruhi dari kepuasan penilaian pelanggan. Untuk bisa dilihat bahwa di saat ini mencakup ini semua, maka di situ kita akan mendapatkan royalti, entah itu perusahaannya, entah itu tempat wisatanya. Dengan begitu orang-orang akan mencari orang-orang akan mencari informasi, akan gimana caranya mereka akan, oh ini menarik gitu, ini bagus, ini sesuai untuk kita bisa datangkan. Terus misalnya di saat seperti hotel, di mana hotel itu berkualitas, hotel itu punya customer value yang baik, itu maka akan menarik orang lain, menjadikan royalti, memberikan informasi bahwa tempat ini bagus, tempat ini menarik, tempat ini baik gitu. Yang selanjutnya adalah mengenai kesimpulan, bahwa kesimpulan ini bisa diambil bahwa layanan pariwisata dan perhotelan itu akan memberikan nilai kepada pelanggan dan memenangkan loyalitasnya itu dengan mereka menyediakan layanan bagi pariwisata dan perhotelan. Itu harus fokus secara strategis, baik dari kepada karyawan sebagai garis depan, karena keunggulan dan service cap-nya itu, karena nggak bisa dari karyawan itu sebagai hal utama bagaimana untuk bisa menjadi penilaian pariwisata atau perhotelan itu, karena kan kita
di sini kan juga dijelaskan bahwa untuk hotel sebagai perusahaan jelas harus fokus kepada kebijakan holistik dan sistematis, karena pelanggan sangat bergantung kepada multifaset nilai untuk menentukan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ini yang dimaksudkan bahwa karyawan itu sebagai garis depan untuk bisa mewujudkan strategis yang baik untuk memenangkan loyalitasnya. Karena kan kita sebagai makhluk sosial, bahwa pada dasarnya kita akan sesuatu hal yang pasti, hal yang pertama akan jadi pandangan kita itu bagaimana bersikap kepada orang lain, bagaimana menilai menilai sesuatu hal itu dari karyawan itu. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata atau kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.